dengan perjuangan beliau hingga kita dapat merasakan manisnya Islam ini sampai sekarang. Tak lupa pula izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sholawat Badriyah, 3. Sambutan, 4. Pembacaan sejarah singkat kelahiran Nabi, 5. Hikmah, 6. Doa sekaligus penutup. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kekuatan kita, disinilah kekuatan kita sebagai lembaga pendidikan agama. Kalau kita tidak melaksanakan hal seperti ini, itu kita mau harap siapa yang lagi melaksanakan ini. Nah, kan hal seperti ini akan menjadi pegangan bagi anak-anak sekalian di masa yang akan datang. Karena kita mau lihat bahwa Islam ini dia bertempat ilmu ini itu karena banyak sekali lembaga-lembaga, baik itu lembaga agama, pengajian dan sebagainya itu melaksanakan maulid, melaksanakan isra dan sebagainya, sehingga kelahiran beliau. Sehingga kalau kita cuma memperingati kelahiran beliau saja, namun kita tidak menanamkan rasa cinta kita kepada beliau, untuk apa kita melaksanakan maulid ini? Oleh karena itu, bagaimana wujud rasa cinta kita kepada beliau, maka laksanakanlah segala apa yang beliau sampaikan kepada kita. Sehingga itulah wujud rasa cinta kita beliau, anak-anakku sekalian. Jadi anak-anakku sekalian, bukan hari inilah kita melaksanakan peringatan maulid. Sini saja bukan. Kita langsung memanifestasikan rasa cinta ini dalam bentuk kerja nyata kita. Biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari kalangan suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Garis nasab ayah dan ibunya
ia bertemu pada kilap bin Murrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April 571 Masehi pada tahun gajah. Disebut tahun gajah karena pada saat beliau lahir Mekah diserang oleh Abraha yang bermaksud menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan seekor gajah yang besar. Tetapi serangan Abraha gagal sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran pada surat Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai yatim. Ayahnya wafat 3 bulan setelah menikahi ibunya. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pemberian dari sang kakeknya Abdul Muthalib, sebuah nama yang populer di kalangan suku Quraisy saat itu. Beliau disusui oleh Nusaybah yang merupakan hamba sahaya Abu Lahab. Kemudian dilanjutkan penyusuan dan pengasuhan oleh Halimah As-Sa'diyah yang berasal dari Bani Sa'ad. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 tahun, beliau dikembalikan kepada ibunya Aminah. Akan tetapi setahun kemudian ibu kandungnya dicintainya ini Quraisy dan kabilah Hawazin. Perang ini disebut dengan perang Badar yang artinya sendurhaka. Disebut demikian karena perang ini Dirikanlah salat, bayarlah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadan. Pasti kamu akan selamat. Tunaikanlah ibadah haji dan taatilah para pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk. Itulah sebagian khutbah yang disampaikan Rasulullah pada waktu haji wada. Ribuan kaum muslimin mendengarkan dengan hikmat. Khutbahnya itu Rasulullah seperti sudah memberikan isyarat bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Beliau berpesan kepada umat Islam agar selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji dan mentaati para pemimpin. Ada bagian khutbah yang lain Sallam juga berpesan kepada kaum muslimin agar 1. Tidak berlaku kasar terhadap wanita. 2. Tidak memutus balas terhadap zaman jahiliyah. 3. Tidak mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamkan. 4. Tidak murtad. Dan 5. Tidak mengambil harta orang Islam dengan tidak benar. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Maidah ayat 3 sebagai wahyu terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Bagaimana reaksi umat Islam jika mendengar ayat tersebut? Banyak orang yang bergembira, tapi ada di antara mereka yang justru menangis sedih, termasuk Abu Bakar Asy-Siddiq. Jika sahabat bertanya, mengapa beliau menangis? Beliau menjawab bahwa itu adalah wahyu terakhir, sebagai pertanda bahwa Rasulullah telah selesai tugasnya dan beliau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kaum muslimin akan kehilangan Rasulullah selama-lamanya. Selesai berkhutbah, Bilal diminta Rasulullah untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Rasulullah menjadi imam salat zuhur. Kemudian Bilal diminta mengumandangkan azan dan iqamah lagi untuk melaksanakan salat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Bagaimana kondisi kesehatan Rasulullah setelah haji wada?
pulang Rasulullah SAW dari haji wada, kesehatan beliau berangsur-angsur menurun. Pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, beliau menghadiri pemakaman seorang muslim di Baki, nama sebuah makam orang muslim di Madinah. Dalam perjalanan pulang, beliau merasa sakit. Al-Fatihah ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa jami'al muslimina min masyarikil ardi wa magharibiha wa khususan ila adwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa asatijatina wa bil khusus ila ruhi muassis hadhil madrasatan hatani madrasatan al-mukarram al-ustad Ali Said al-Maskati, al-mukarram al-ustad Muhammad Hasim Watimera, al-mukarram al-marhum Ustad Abdul Wahab Puput, al-mukarram, dan masih banyak lagi ustad-ustad sebagai muassis pendiri dua sekolah ini. Atas niat baik ini, mari kita sama-sama membacakan Ummul Furqan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini disuruh sudah baca surat Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Ada satu orang nih, dia orang Cina. Dia datang kepada seorang ustadz, bilang gini, "Ustadz, tolong doakan saya lah, biar saya ini jadi orang kaya." Lah sudah doa sih, doa apa sih? Kamu nggak usah doa apalah, sudahlah kamu baca Fatihah saja. Lalu dia pulang, yang dia baca adalah Fatihah, 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 Fatihah. 1 tahun, 2 tahun kemudian dia datang lagi ke ustadz itu. Lalu Ustadz, ini ada saya bawa oleh-oleh sedikit, karena berkat doa yang Ustadz berikan saya amalkan, rezeki saya bertambah. Lalu doa apa yang kamu bacakan? Saya baca Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Loh, ternyata dia salah baca. Yang seharusnya kalau orang bilang Al-Fatihah, yang kita baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu yang harus. Anak-anakku yang sungguh saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd, la nabiyya ba'da. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd, la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah hari ini ketemu semua dalam keadaan sehat. Coba, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Itu lihat siapa pun jago, dia sudah bengku-bengku besi itu. Siapa yang jago di sini? Yang ada tuh? Jadi diam. Dengarkan baik-baik. Kita bersyukur kita semuanya dalam keadaan sehat hingga bisa merayakan dan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Anak-anakku sekalian, saya tidak banyak bicara. Ya, yang penting adalah
Dalam kesempatan ini mau saya sampaikan beberapa hal tentang pentingnya melaksanakan dan merayakan serta memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, bisa enggak hari ini kamu memakai jilbab yang perempuan-perempuan kalau seandainya Rasulullah tidak hadir, atau Rasulullah tidak ada di bumi ini, atau Rasulullah tidak diutus oleh Allah? Pakai jilbab enggak? Tidak. Hari ini yang kamu perempuan pakai gamis enggak hari ini? Pasti tidak. Yang laki-laki, hari ini kamu kalau seandainya tidak ada Rasul, apakah kamu hari ini bisa nggak pakai kopiah, bisa nggak pakai payama, bisa nggak pakai baju koko dan lain sebagainya? Pasti tidak. Maka merayakan dan memperingati Maulid Nabi penting atau tidak? Penting kaseng? Apa bedanya memperingati dan merayakan? Apa bedanya memperingati dan merayakan? Memperingati itu berasal dari kata ingat. Maka kita harus ingat. Merayakan Maulid Nabi membawa kita untuk mengingat siapa itu Rasulullah, mengingat siapa itu Muhammad bin Abdullah. Kenal dia. Kenal nggak dengan Rasulullah? Kenal nggak? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib. Saya bilang pamannya itu. Itu ada bilang paman itu. Abdul Muthalib itu paman apa kakek? Ulangi, nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Abdullah ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abdul Muthalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Itulah kisah sang Rasul yang penuh. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Begitu. Awas, ini jangan-jangan tidak ada yang tahu nih anak-anak Rasul ini. Tahu gak sih? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki. Iya bagus, tepuk tangan dulu. Baik, kita memperingati berasal dari kata ingat. Biar kita selalu ingat kepada Rasul. Siapa namanya, siapa nama ayahnya, siapa nama ibundanya, siapa nama anak-anaknya, siapa nama kakeknya, siapa nama pamannya. Awas itu ya, ingat. Kemudian yang kedua, kita merayakan. Kita merayakan itu berasal dari kata raya. Raya artinya gembira. Ada tuh, nanti habis bulan puasa itu biasanya hari apa? Hari raya, identiknya dengan kegembiraan.
Maka kita merayakan Maulid Nabi itu artinya kita sedang merasa gembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini satu. Cuma di depan ustaz, di depan para guru bilang katong ingat dengan Rasul, katong cinta kepada Rasul, katong kenal dengan nama Nabi Muhammad. Tapi ingat, orang kalau cinta kepada Nabi Muhammad itu dijadikan dia sebagai idola. Ini sing, bagaimana mau cinta? Kamu bisa sholat saja. Allahu Akbar. Tadi itu bagaimana? Orang kalau tangan sudah di sini, itu saya bisa cerita lain. Tangan kalau sudah di sini itu saya boleh cerita lain. Bilang mau cinta kepada Rasul itu. Orang cinta kepada Rasul itu ketika dia pun tangan sudah ada di dada, Allahu Akbar. Itu dia diam mengikuti langsung sampai selesai. Ini sing. Siapa itu? Wahab mana dia? Wahab. Allahu Akbar. Tadi itu kata dia. Apa ini? Cerita lagi. Lah waktu sujud lagi sama lagi. Lalu apa yang diajarkan guru-guru kita ini? Setiap sholat kita baca apa? Itu yang kita baca. Mau ini ya Allah Rabbi, katanya cinta kepada Rasul. Tadi Bapak Ketua Yayasan sudah bilang, cinta kepada Rasul itu bukan sekedar omongan semata, tapi harus buktikan cintamu. Apa itu? Kalau sholat harus tenang, kalau mengaji harus benar-benar mengaji, biar nanti kamu itu bisa membaca Al-Quran. Itu namanya cinta kepada Rasul. Cinta nggak kepada Rasul? Cinta. Mau masuk surga nggak? Tepuk surga. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapak, masuk surga Allah. Alhamdulillah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dalam sebuah firman dikatakan bahwa kalau seandainya kamu ingin dicintai oleh Allah, ikutilah saya, kata Rasul. Maka kita harus ikut kepada Rasul. Ya. Awas. Ada 3S sebelum terakhir. Saya tidak usah lama-lama, ini yang mau tarian ini susah sabar-sabar ini. Ya. Kayaknya ini. Atau yang di belakang itu susah sabar lihat makanan. Hah? Jangan makan dulu. Aduh, jangan makan dulu. Itu kenapa susu makan itu? Pahlawan sudah makan dulu. Kalau apa-apa lagi, kui-kui di muka sudah habis. So boleh, sabar. Nanti Ustaz habis cerita, baca doa selesai, Bapak KUA baca doa, kita tenang semuanya. Aminkan doa itu ya. Sebelum terakhir, Ustaz kasih 3S. Bukan es campur, bukan es cinco, bukan es kelapa muda, bukan. Es yang pertama, kalau cinta kepada Rasul ada 3 caranya. Ya, 3 caranya. Yang satu, es pertama adalah selalu selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tak? Ayo coba. Tadi kita sholat apa? Badriyah tak? Sholat Badriyah, nanti besok-besok sholat Badriyah sama Badriyah. Ya. Ya nanti kita bersolawat dulu. 1, 2, 3. Salam
Jadi itu apa? S pertama. S yang kedua mau nggak? Semua saya? Mau? S yang kedua adalah apa? Bukan. Bukan sholat. Ikuti sunnah. S yang kedua adalah ikuti sunnah Rasul. Hei, Rasul itu pernah jadi anak-anak kayak kamu ini. Ya, beliau masih kecil itu sudah terkenal dengan sebutan Allah. Siapa tahu? Kasih uang. Rasulullah masih kecil sudah dikenal dengan sebutan aduh, kasih uang. Kasih uang, saya kasih uang. Saya kasih uang. Rasulullah masih kecil sudah dikenal dengan coba angkat tangan. Nah, kamu apakah? Apa? Apa penonton? Amin. Penonton yang kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat dan beliau selalu walaupun dari jauh selalu mensupport kita, terutama sekolah 2 ini, karena langsung dan tidak langsung apapun yang terjadi ada hubungan antara KUA dan sekolah-sekolah Islam. Jadi dari jauh mereka juga memantau kita. Yang saya hormati Al-Mukarram, Ketua Yayasan. Ya sudah kenal ya Ketua Yayasan ya? Kenal ke belum? Ketua Yayasan kita Bapak Nijar Ruatimena, Kepala SMA Negeri 29 Maluku Tengah. Beliau juga yang menjadi ketua yayasan di 2 sekolah ini, Yayasan Al-Hilal Cabang Teluti. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat dan selalu mensupport kita, insya Allah. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua PKS ya, DPC PKS Teluti sekaligus Wakil Ketua Teluti Bangkit, dan beliau juga sebagai anggota yayasan yaitu Bapak Julfan Bulalatan. Di sampingnya ada Bapak Yono, beliau juga anggota yayasan. Jadi kalau kamu bilang yayasan itu siapa-siapa? Nih, Ustadz Sofyan, Ustadz Bapak Nizar, Pak Julfan, Pak Yono. Ya mereka inilah yayasan. Ada apa-apa lari didorang. Cik usah takut. Mau bikin halal maulid Nabi, minta dana didorang. Kamu takut apa? Mau kumpul anak-anak saya usah kumpul, pilih dondolo minta pasti dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Nabiyyir Rahman, Nabiyyil Huda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi maulidin nabiyil karim. Amin. Ala hadzal ijtima'an marhuman. Wa la tafarraquna min ba'dihi tafarruqan maksuma. Wa la taj'al fina wa la minna shaqiyan wa la mahruman. Allahumma ij'alna min alladziina yattabi'una sunnatahu wa yas'una liridaka bihubbihi wa ta'atihi waj'al qulubana mahal hubbihi wa amalana sabilan lil muslim ila jannah. Allahumma ij'al nur nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahdina fi dhulumati ad-dunya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Nabiyyir Rahman, Nabiyyil Huda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din.
Allahumma inna nas'aluka bihaqqi maulidin nabiyil karim untuk ala hajal ijtima'an marhuman wala tafarraquna min ba'dihi tafarruqan maksuma wala taj'al fina wala minna syaqiyan wala mahruman. Allahumma ij'alna min alladhina yattabi'una sunnatahu wa yas'una liridaka bihubbihi wa ta'atihi waj'al qulubana mahal hubbihi wa amalana sabilan lil muslim ila jannah. Allahumma ij'al nur nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahdina fi dhulumati ad-dunya
dan